Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3 memaparkan materi tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Perkenalkan anggota dari kelompok 3 yaitu 1. Indah Sari 2, Nur Arif Bijaksana 3, Bulandari 4, Amrah Laela 5, Irna 6, Arizah Zulfa 7, Serma Jamaluddin 8, Fadila Indah Putri 9, Nandita Rezki 10, Firdausia Salsabila 11, Husnul Hatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari, NIM 2018-01003, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi rumah sakit, yang dimana sistem informasi manajemen rumah sakit adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan, koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan Permenkes RI nomor 82 tahun 2013. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem pelaporan informasi Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Makassar, di mana di sini dia menggunakan aplikasi SIM Kansa. Sistem informasi manajemen kesehatan Kansa merupakan aplikasi sistem informasi manajemen kesehatan yang dapat digunakan rumah sakit, klinik, puskesmas, serta praktek mandiri yang bersifat gratis secara open source, yang mana pengguna dapat mengelola serta menambah fitur sesuai dengan kebutuhan lingkungan fasilitas kesehatan. Aplikasi SIM Kansa dibuat oleh Yayasan SIM Kansa Indonesia atau YASKI, dan ownernya bernama Windiarto Eskom. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan awal dari SIM rumah sakit di Rumah Sakit Bayangkara, yaitu SIM RS Kansa. Ini adalah tampilan awalnya. Dan selanjutnya tampilan contoh fitur tampilan awal untuk SIM RS Kansa. Selanjutnya pada aplikasi SIM Kansa terdapat beberapa fitur yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan. Yang pertama itu untuk menu registrasi tagihan rawat jalan dan rawat inap, pelayanan dan bailin pasien, berisi info kamar, jadwal perawatan, registrasi, booking registrasi, IGD, tindakan rawat jalan, kamar inap, jadwal operasi, permintaan laboratorium, DPJP rawat jalan, operasi, rujukan keluar, rujukan masuk, resep pulang, nomor resep, diet pasien, screening rawat jalan, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, kasir rawat jalan, deposit pasien, parkiran, biaya rawat inap. Untuk selanjutnya, untuk menu B, input data tindakan obat dan BHP via barcode nomor rawat, berisi barcode input rawat jalan dan barcode input rawat inap. Di sini saya akan menjelaskan fitur SIM RS Kansa. Pada aplikasi SIM RS Kansa terdapat beberapa fitur yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan. Yang ketiga ada menu C, presensi manajemen dan pengajian pegawai, yaitu berisi data petugas, dokter, presensi sidik jari, presensi tangkap wajah,
Kepegawaian dan Penggajian, Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 rumah sakit. Dan yang keempat ada menu D, transaksi inventory obat, BHP medis, dan alat kesehatan, yaitu berisi data obat dan alat kesehatan, stock of name, mutasi obat dan alat kesehatan, permintaan ruangan, pengajuan obat dan BHP, simpan resep, darurat stok, sirkulasi, batch obat, kadaluarsa batch, dan rekap obat. Selanjutnya menu E, transaksi inventari barang non-medis dan penunjang, di mana berisi data barang non-medis, stok keluar masuk, pengajuan, permintaan, pengadaan, stok opname, dan rekap transaksi barang. Di menu F, aset inventaris barang dan kesehatan lingkungan, di mana berisi data inventaris, sirkulasi inventaris, pengajuan, CSSD, kontrol pemakaian air, limbah padat, mutu air limbah, dan pest control. Di menu G, parkir kendaraan pasien dan karyawan, di mana berisi barcode parkir, parkir masuk, dan jenis parkir. Di menu H, olah data tagihan rawat jalan dan rawat inap, yang berisi harian dokter, harian kamar, laporan obat, jasa medis dokter, jasa pegawai, fee rujukan, pembayaran rawat inap, piutang pasien, rekap persif, payment point, dan potongan biaya pasien. Di menu I, olah data penyakit, laporan dinas, rekapitulasi laporan, dan internal, di mana berisi ICD-9, ICD-10, surveillance, frekuensi penyakit, sensus harian, laporan dinas, hitungan bor, hitungan alos, screening, dan rekap laporan lain. Di menu J, tarif pelayanan, manajemen keuangan, dan akuntansi, di mana berisi tarif kamar, tarif rawat jalan, tarif rawat inap, tarif lab, tarif radiologi, paket operasi, akun rekening, pengeluaran harian, pemasukan lain, akun bayar, jurnal keuangan, buku besar, cash flow, dan laporan keuangan. Di menu K, bridging fee claim, appliker, piker, NACBGS, dan Kemenkes, di mana berisi bridging BPJS fee claim, bridging appliker, Dukcapil, bridging BPJS piker, inhale bridging, NACBGS, dan SITB. Di menu L, olah data pasien, di mana berisi rekam medis pasien, kelahiran pasien, pasien meninggal, dan pengelompokan pasien TNI dan Polri. Di menu M, unit transfusi darah, di mana berisi donor darah, penyerahan darah, BHP transfusi. Di menu N, analisa dashboard dan grafik. Di menu O, manajemen surat masuk dan keluar, di mana berisi pengisian surat, surat keluar dan surat masuk, koleksi buku dan koleksi penelitian. Dan di menu Q, pengaturan program aplikasi, di mana berisi setting aplikasi, setting admin, setting user, setting biaya harian, setting rekam medik, penggunaan tarif, admin pedika, setting billing, dan takcar aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Amra Laila, yaitu unit tata usaha Diklit. SIM-RS Kanza adalah sistem informasi manajemen rumah sakit, yang selanjutnya disingkat SIM-RS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan. Namun, sistem informasi manajemen Kanza unit Diklit sudah terintegrasi tetapi belum dijalankan, masih dalam proses perencanaan. Penginputan data surat masuk dan surat keluar masih manual dengan cara mengarsipkan surat atau mengagendakan surat masuk dan keluar. Selanjutnya di sini ada unit tata usaha Diklit, contoh pelaporan secara manual, contoh format disposisi, dan contoh format surat disposisi surat keluar.
Baik, itulah tadi presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Irna yang kedua, unit kepegawaian. Terdapat dua sistem pelaporan informasi di unit Urmintu, yaitu menggunakan aplikasi dan secara manual. Adapun aplikasi yang digunakan ada dua, yaitu SIMKANZA dan SIPP, yaitu Sistem Informasi Personil Polri. Aplikasi SIMKANZA untuk saat ini belum aktif digunakan karena masih ada hambatan pada jaringan dan aplikasi tersebut belum diaktifkan terkhusus di unit Urmintu, sehingga teknik pengelolaan data terfokus pada aplikasi SIPP, yaitu Sistem Informasi Personil Polri, dan secara manual. Adapun sistem pelaporan menggunakan aplikasi yaitu Sistem KANZA dan SIPP, yaitu Sistem Personil Polri. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudari Aritsa. Di unit kepegawaian, sistem pelaporan manual, ada format contoh surat biasa masuk dan contoh format surat biasa keluar. Contohnya seperti yang tampil di layar ini. Terus selanjutnya di unit kepegawaian juga sistem pelaporan manualnya, contoh formatnya surat dinas dan contoh format surat rekomendasi. Baik, saya lanjutkan ke unit keuangan. Sistem pelaporan informasi di unit keuangan menggunakan dua aplikasi dan secara manual. Adapun beberapa aplikasi yang digunakan adalah aplikasi SIMRS Kansa dan aplikasi Microsoft Excel. SIMCAS Kansa merupakan aplikasi sistem informasi manajemen kesehatan yang digunakan di rumah sakit, klinik, puskesmas, serta praktek mandiri yang bersifat gratis, serta open source. Dalam penerapan SIM Kansa, Yayasan SIMRS Kansa di Indonesia, yakni YASKI, tidak menggunakan konsultan di luar pengurus Yayasan SIMRS Kansa. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kepegawaian dan materi keuangan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya untuk melanjutkan materinya. Baik, saya Nandita Rizky Putri akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu mengenai SIMRS yang digunakan pada unit keuangan dan unit logistik. Di mana pada unit keuangan, sebagian besar kerja pegawai itu dibantu oleh aplikasi Microsoft Excel. Contohnya pada PPT bisa dilihat, untuk pembuatan formulir klaim medis itu pegawai menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Selanjutnya, untuk unit logistik, sistem pelaporannya dibantu oleh 3 macam aplikasi, yaitu aplikasi persediaan, aplikasi SIMAK BMN, dan aplikasi SAIBA. Aplikasi persediaan adalah aplikasi yang digunakan untuk merekam transaksi barang-barang persediaan yang selanjutnya akan menjadi bagian dari laporan BMN yang selanjutnya akan digunakan untuk penggunaan neraca. Kemudian ada aplikasi SIMAK BMN. Aplikasi SIMAK BMN adalah aplikasi yang digunakan untuk mengorganisir barang milik negara, baik itu mulai dari pembelian, transfer masuk keluar antar instansi, sampai dengan penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Dan yang terakhir adalah aplikasi SAIBA. Aplikasi SAIBA adalah aplikasi yang digunakan sebagai pedoman pegawai untuk membuat laporan, baik itu laporan keuangan, laporan logistik, sampai dengan laporan persediaan, agar laporan yang dihasilkan itu lebih akuntabel dan lebih berkualitas. Untuk format ketiga aplikasi tersebut bisa dilihat pada PPT yang ditampilkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilina Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sistem pelaporan unit logistik.
yang dimana pemateri sebelumnya telah membahas tentang beberapa aplikasi yang digunakan dalam pelaporan unit logistik. Selain aplikasi tersebut, unit juga menggunakan sistem pelaporan secara manual, yaitu pencatatan melalui buku ataupun kertas. Teman-teman bisa lihat contoh gambar di slide, yang dimana yang pertama itu ada contoh format laporan barang, yang dimana formatnya berisi tanggal, nama barang, jumlah, dan nama ruangan. Dan laporan harian akan direkap menjadi laporan bulanan. Terus gambar yang kedua teman-teman bisa lihat contoh format laporan stok opname atau rawat inap, yang dimana isi formatnya berisi tentang obat-obatan seperti nama ruangan, nama obat, berapa jumlah obat yang keluar, berapa biayanya, kode barang, jenis obat yang digunakan seperti tablet, kapsul, sirup, dan lain-lain. Setelah ditulis secara manual, selanjutnya diinput di aplikasi persediaan. Selanjutnya adalah materi tentang unit pemasaran. Media sosial adalah salah satu teknologi baru yang dapat membangun hubungan dengan pelanggan serta memiliki peran penting dalam strategi pemasaran rumah sakit. Sebagai media informasi yang berupa teks, gambar, video, dan audio. Adapun beberapa media sosial yang digunakan unit pemasaran Rumah Sakit Bayangkara, yaitu teman-teman bisa lihat di slide, ada beberapa contoh aplikasi yang digunakan unit pemasaran untuk mempromosikan Rumah Sakit Bayangkara. Yang pertama ada aplikasi Instagram, dan yang kedua ada aplikasi YouTube, dan yang ketiga adalah aplikasi Facebook. Cukup sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang SIM rumah sakit di unit K3. Berdasarkan hasil observasi kami di unit kesehatan dan keselamatan kerja di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Makassar, SIM rumah sakit ini di unit K3 RS belum terintegrasi, di mana unit K3 masih melakukan sistem manual dikarenakan ruangan untuk unit K3 masih sementara dalam pengerjaan, sehingga SIM rumah sakit unit K3 belum berjalan secara maksimal. Dan salah satu kendala belum dijalankan SIM RS ini manajemen di K3 karena kurangnya SDM yang mendukung proses penerapan tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang SIM RS di unit IPSRS. Di sini di unit IPSRS itu sistem pelaporan informasi di unit IPSRS Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Makassar masih menggunakan satu sistem pelaporan, yaitu dengan cara manual melalui pesan di aplikasi WhatsApp, buku catatan, serta penginputan seluruh kegiatan ke dalam Microsoft Word dan Microsoft Excel. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, contoh sistem pelaporan informasi di unit IPPRS. Gambar yang pertama itu contoh laporan kegiatan harian unit IPPRS melalui WhatsApp. Jadi apabila unit IPPRS menerima laporan keluhan ataupun kerusakan, baik secara lisan maupun tulisan, setelah pengecekan kemudian petugas akan melakukan tindakan perbaikan. Setelah itu akan ada laporan kegiatan harian melalui WhatsApp. Gambar selanjutnya itu contoh laporan kegiatan harian unit IPPRS melalui buku catatan. Dan gambar yang ketiga itu contoh tampilan laporan kegiatan harian unit IPPRS dari buku catatan yang diinput ke dalam Microsoft Word. Selanjutnya itu masih contoh sistem pelaporan informasi di unit IPPRS. Jadi ada contoh tampilan daftar laporan kegiatan unit IPPRS melalui Microsoft Word dan Microsoft Excel. Yang selanjutnya itu contoh format inventaris APAR, dan yang terakhir contoh format daftar alat kesehatan yang telah dikalibrasi. Demikian presentasi ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 3 menyampaikan terima kasih atas perhatian juga waktu Anda. Terima kasih.